Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilli Malarasti dari Program Studi Agribisnis Hortikultura kelas 3 AHB dengan NIRAM 0305240367, nomor absen 30. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya usaha tani budidaya temulawak berdasarkan budidaya organik dan SOP standar per 1000 meter persegi lahan. Nah, di sini terdapat tabel yang berisi beberapa poin, yaitu dengan uraian, satuan, biaya persatuan, budidaya organik, dan budidaya SOP non-organik. Nah, di sini terdapat perbedaan antara dua budidaya, yaitu budidaya organik dan SOP atau non-organik. Nanti di sini kita akan menguji antara SOP budidaya organik dan non-organik ini mana yang lebih layak. Nah, di sini terdapat yaitu pembukaan lahan, pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, penyangan, dan panen. Di sini sudah tercantum biaya dan satuannya, yaitu sama 25.000, dan volumenya juga tercantum. Di sini kita menentukan biaya dari setiap komponen ini, yaitu dengan rumus sama dengan volume kita kali dengan biaya, enter. Selanjutnya, untuk memudahkan, kita tarik sampai bawah, maka akan terisi sampai bawah. Nah, di sini yaitu total biaya upah dan gajinya, yaitu dari penjumlahan, pembukaan lahan sampai dengan panen. Dengan rumus sama dengan sum, klik, tarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, akan terisi. Begitu juga dengan non-organik ini, kita dapatkan dengan mengalihkan antara volume dikali dengan biaya persatuan. Enter, akan terisi, klik, tarik sampai bawah. Nah, terisi sampai bawah. Di sini juga kita dapatkan dengan rumus sama dengan sum. Kita klik atas, tarik sampai bawah, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini akan didapatkan total biaya upah dan gaji. Selanjutnya ada biaya variabel. Di sini biaya variabel terdiri dari bibit dan pupuk organik dan pupuk anorganik serta pestisida. Di sini satuannya yaitu kilogram. Biaya persatuannya itu berbeda-beda, sudah ditentukan sebelumnya, dan volume yang di budidaya organik dan budidaya SOP non-organik itu ada yang berbeda. Di sini kita juga menentukan total biaya dengan cara mengkalikan antara volume dikali dengan biaya persatuan. Enter. Nah, begitu juga sampai dengan pestisida. Dan untuk biaya budidaya SOP non-organik ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan antara volume ini kita kali dengan biaya persatuan. Enter. Nah, di sini untuk budidaya SOP dan non-organik tidak sebanyak budidaya organik ya. Jadi hanya beberapa saja. Nah, di sini selanjutnya itu kita cari sampai pestisida. Di sini ada total biaya bahan. Total biaya bahan ini kita dapat dari jumlah biaya bibit kita tambahkan sampai dengan pestisida, maka akan didapatkan jumlah dari total tersebut, yaitu dengan cara sama dengan sum
klik, tarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, di sini didapatkan jumlahnya. Sama juga dengan non organik, kita dapatkan dengan cara rumus sum. Kita klik, tarik sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya itu ada biaya penyusutan alat dalam satuan rupiah per tahun. Di sini untuk biaya penyusutan alat sudah ditentukan, yaitu 400.000. Total biaya ini dapatkan dari total biaya upah dan gaji ditambah dengan total biaya bahan ditambah biaya penyusutan alat. Tuh, dengan cara sama dengan sum. Total biaya upah gaji kita klik, ditambah total biaya bahan ditambah biaya penyusutan alat, tutup kurung, enter. Nah, akan didapatkan hasil total biaya dari tabel di atas. Begitu juga dengan budidaya SOP non-organik ini, walaupun yang dijumlahkan itu komponen yang sama, tapi dari awal volume dari setiap komponen budidaya antara organik dan non-organik ini berbeda, jadi hasil yang didapatkan berbeda. Untuk budidaya organik, hasil panennya itu temulawaknya yaitu 1.783 kg, sedangkan untuk budidaya SOP non-organik didapatkan hasil panen yaitu 2.231 kg dengan harga jual 12.000 per kilogramnya. Nah, ini kita dapatkan dari perkalian hasil panen temulawak dikali harga per kilogram dengan cara yaitu hasil panen dikali harga per kilogramnya, enter. Nah, di sini juga sama, itu dengan cara 2000 ini kita kali dengan harga 12.000. Nah, maka akan kita dapatkan jumlahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tabel berikutnya. Di sini kita akan mencari pemasukan, pengeluaran, keuntungan, serta kita akan menguji apakah usaha atau cara budidaya organik ataupun organik itu mana yang lebih layak. Di sini seharusnya tabel antara organik dan non-organik itu dipisahkan, tapi saya jadikan satu. Nah, di sini kita masuk ke dalam pemasukan terlebih dahulu. Pemasukan organik. Di sini terdapat komponen hasil penjualan, jumlah produksi, dan harga produksi. Satuannya itu rupiah per tahun, kilogram, dan rupiah per tahun. Nah, untuk pemasukan pada tahun ke-0 ini masih kosong karena belum ada proses produksi dilakukan. Begitu juga dengan ini. Nah, ini kita dapatkan dari sheet ini, kita dapatkan dari sheet sebelumnya, yaitu dari ini, dari pengalian antara hasil panen temulawak dengan harga jual per kilogramnya. Nah, ini untuk pemasukan organik terlebih dahulu ya. Di sini
pemasukan hasil penjualannya itu adalah 21.396 pada tahun pertama, sama sampai dengan tahun ke-5. Maka kita isi ini, di sini hasil penjualan ini harus kita dapatkan dari jumlah produksi dikali harga produksi. Nah, pada ini kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu dari sama dengan jumlah produksi yaitu 1.783. Kita masukkan di sini. Nah, kita samakan yang sebelumnya, kita tarik sampai dengan, kita samakan dulu, enter. Nah, kita tarik sampai tahun ke-5, maka akan terisi. Selanjutnya ini ada harga. Harga ini kita dapatkan juga dari sheet sebelumnya, yaitu 12.000 per kilogram. Nah, untuk mendapatkan hasil penjualan, yaitu kita dapatkan dengan rumus sama dengan jumlah produksi kita kalikan dengan harga produksi, enter. Nah, maka akan didapatkan hasil penjualan yaitu 21.396. Begitu sama sampai dengan tahun ke-5. Nah, ini adalah di sini itu harga produksi per tahunnya sama, yaitu dijumlahkan sama total 5 tahun 60.000. Untuk jumlah produksi yaitu 8.915. Dan untuk pemasukan dari tahun pertama sampai tahun ke-5 yaitu didapatkan 106.980. Selanjutnya di sini karena digabungkan, saya urutkan dengan pemasukan anorganik terlebih dahulu. Nah, di sini juga sama, yaitu hasil penjualan, jumlah produksi, dan harga produksi. Dan ini juga didapat dari sheet sebelumnya, yaitu nih, antara hasil panen temulawak dikalikan dengan harga, maka didapatkan hasil produksi yaitu sebanyak 26.772 sampai setiap tahunnya sampai tahun ke-5 yaitu sama. Dan di sini juga kita dapatkan terlebih dahulu dari jumlah produksi dikali harga produksi, baru kita mendapatkan hasil penjualan. Nah, di sini untuk harga produksinya, untuk jumlah produksinya itu kita dapat dari sheet sebelumnya yaitu 2.231. Dan harga produksinya juga sama dari sheet sebelumnya juga. Untuk ini hasil penjualan kita dapatkan dengan cara mengalihkan antara jumlah produksi dikali dengan harga produksi, enter. Nah, akan didapatkan jumlah ini sampai dengan tahun ke-5. Dan di sini adalah jumlah total selama 5 tahun dari hasil penjualan. Di sini ada pengeluaran organik dan pengeluaran anorganik. Di sini pengeluaran organik yang 50 juta ini yaitu dari biaya investasi. Dan di sini pengeluaran di sini kita dapatkan dari kita mencari antara biaya investasi dan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pengeluaran ini, kita harus mencari terlebih dahulu
biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetapnya. Nah, di sini pada ini soal sudah diterangkan kalau biaya investasi itu ya adalah 50 juta. Kita hanya mencari biaya variabel dan biaya tetap. Untuk satuannya, biaya variabel ini variabel organik terlebih dahulu dengan satuan HOK, yaitu kita dapatkan dari penjumlahan antara pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini kita dapatkan dari sheet sebelumnya. Ini termasuk biaya variabel sampai dengan panen. Nah, kita dapatkan dari sini biaya variabel mulai dari pembukaan lahan, pemupukan dasar, penanaman sampai dengan panen. Nah, di sini biaya variabel, pembukaan lahan, pemupukan dasar, penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, dan penyiangan. Di sini, data ini kita dapatkan dari hasil sheet sebelumnya, yaitu sebanyak 250 total biaya pada budidaya organik terlebih dahulu sampai dengan 250 kita masukkan, kita klik sampai dengan 450 ini sampai biaya panen ya. Jadi dimasukkan pada tahun pertama karena pada tahun ke-0 belum kita melakukan penjualan atau proses produksi. Nah, kita masukkan di sini, kita samakan dengan sheet sebelumnya. Untuk penjualan di sini kita samakan dengan sheet ini, enter, atau kita tarik ke bawah, atau juga bisa kita tarik sampai ke samping. Nah, di sini sudah didapatkan biaya variabel organik dengan total selama 5 tahun yaitu 7.375. Selanjutnya, di sini juga langsung saja kita cari biaya variabel anorganik. Di sini juga sama, untuk biaya variabel itu pembukaan lahan, pemupukan dasar sampai dengan panen. Namun, di sini jumlahnya itu berbeda karena setiap produksi antara organik dan anorganik itu volumenya berbeda kan dari awal. Jadi di sini kita masukkan data yang sheet sebelumnya, yaitu ini 250 sampai dengan 550 ini kita salin dan kita masukkan, kita sama dengankan, kita masukkan ke sini dengan cara sama dengan sheet sebelumnya, klik enter. Nah, sini kita tinggal klik, taruh kursor kanan bawah, tarik sampai bawah. Nah, untuk tahun berikutnya kita samakan dengan cara sama dengan klik, taruh pertama, enter. Nah, di sini kita bisa langsung tarik ke bawah ataupun langsung tarik ke samping. Ini sudah didapatkan jumlah anorganik total selama 5 tahun yaitu 8.875.000. Selanjutnya itu ada material. Material di sini ada material organik. Nah, material organik ini didapatkan juga dari sheet sebelumnya, yaitu bibit, bokasi, biofertilizer, zeolit, fosfat alam, dan pestisida. Sama halnya dengan penjumlahan yang tadi, data ini kita dapatkan juga dengan dari sheet sebelumnya, yaitu dengan sama dengan bibit, enter. Nah, di sini kita tarik ke bawah.
bisa. Masukkan ke sheet sebelumnya. Nah, nanti data yang dari awal itu sesuai data yang dari awal. Setiap sampai dengan tahun kelima datanya itu sama, yaitu untuk bibit 160, Bekasi 500. Dan biaya di atas ini didapatkan dari penjumlahan antara bibit sampai dengan pestisida, dan dengan rumus sama dengan sum. Kita jumlahkan, tarik sampai bawah, enter. Nah, di sini setiap tahunnya itu jumlahnya sama. Nanti total selama 5 tahun, yaitu kita jumlahkan dengan cara sum. Klik tahun pertama, tarik, sampai dengan tahun kelima, enter. Nah, akan kita dapatkan jumlah total selama 5 tahun, yaitu 5.615. Begitu juga dengan material anorganik. Kita dapatkan dari masukkan data dari sheet sebelumnya, yaitu material anorganik 160. Nah, di sini 160, 750, 60, dan 250. Selanjutnya kita masukkan ke sheet ini. Nah, di sini sudah datanya dari tahun pertama sampai tahun kelima juga sama pembeliannya. Dan di sini kita dapatkan dengan penjumlahan antara bibit, kita jumlahkan sampai dengan pestisida, enter. Nah, sampai dengan tahun kelima untuk material per tahunnya itu sama. Untuk di sini kita dapatkan dari penjumlahan tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya itu ada biaya variabel, udah, biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap di sini hanya mencakup satu komponen, yaitu penyusutan dengan satuan rupiah, yang dari sheet awal itu sudah ditentukan kalau biaya penyusutan itu adalah 400.000. Nah, di sini. Maka kita caranya dengan klik ini sama dengan sheet sebelumnya, kita klik 400.000, enter lah, masuk sampai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, maka total selama 5 tahun yaitu 2 juta. Selanjutnya di sini kita akan kita masuk ke pengeluaran organik dan anorganik terlebih dahulu. Di sini pada tahun ke-0 antara pengeluaran organik dan anorganik itu sama karena investasi dilakukan pada tahun ke-0, yaitu sebesar 50 juta. Nah, pada tahun pertama ini pengeluaran itu kita dapatkan dari penjumlahan antara biaya investasi ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap. Itu dengan cara sama dengan biaya investasi sama dengan sum biaya investasi ditambah biaya variabel ini untuk organik terlebih dahulu ya. Nah, ditambah biaya tetap, tutup kurung, enter. Nah, di
sini didapatkan dari biaya investasi, biaya pengeluaran organik ini kita dapatkan dari jumlah investasi ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, ini sudah didapatkan pengeluaran organik pada tahun pertama. Untuk pada tahun berikutnya itu sama, tinggal klik sampai dengan tahun kelima, maka akan terisi otomatis. Di sini kita dapatkan dari jumlah tahun ke 0, kita dapatkan dari jumlah tahun ke 0 sampai dengan tahun ke-5. Itu dengan rumus sama dengan sum. Klik tahun ke-0. Tutup kurung. Enter. Nah, akan didapatkan total selama 5 tahun pengeluaran organik. Begitu juga dengan pengeluaran anorganik. Ini 50 juta dari biaya investasi. Di sini kita dapatkan dari investasi ditambah biaya variabel anorganik, biaya variabel anorganik ditambah dengan biaya tetap, yaitu dengan cara sama dengan sum. Kita klik biaya investasi. Biaya variabel anorganik. Biaya investasi kita tambah biaya variabel anorganik, kita tambah biaya tetap. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari pengeluaran anorganik pada tahun pertama. Untuk mengisi tahun kedua sampai dengan tahun kelima, cukup dengan tarik kursor sampai tahun kelima, maka akan terisi sampai dengan tahun kelima. Untuk mendapatkan total selama 5 tahun dari pengeluaran anorganik, kita dapatkan dengan rumus sama dengan sum. Tahun ke-0, klik, ditarik sampai dengan tahun kelima, tutup kurung, enter. Nah, maka akan didapatkan 60.875.000. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke menguji keuntungan antara organik dan anorganik dan menguji kelayakan apakah usaha dengan cara organik atau anorganik yang lebih layak. Nah, di sini kita mencari keuntungan organik terlebih dahulu. Di sini keuntungan ini kita dapat dari pemasukan dikurang pengeluaran, yaitu dengan cara pemasukan organik dikurang pengeluaran. Nah, enter, akan didapatkan hasil dari keuntungan organik. Kita tarik sampai dengan tahun kelima, maka akan terisi dengan otomatis. Di sini adalah di sini berisi total selama 5 tahun keuntungan organik. Begitu juga dengan keuntungan anorganik. Keuntungan anorganik ini kita dapatkan dari pengurangan antara pemasukan anorganik dikurang pengeluaran anorganik. Nah, coba di sini
enter. Nah, di sini maka akan terisi keuntungan, sudah didapatkan keuntungan anorganik dan organik. Selanjutnya kita akan mencari kriteria investasi. Di sini antara kriteria investasi organik dan anorganik saya pisahkan agar memudahkan. Di sini kriteria organik dan di bawah adalah kriteria anorganik. Yang pertama di sini pada kriteria investasi terdapat DF asumsi 15% yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada PV penerimaan, PV biaya, PV keuntungan, NPV, gross BC, net BC, IRR, BEP unit, BEP penerimaan, perhitungan payback period, dan kumulatif PV per tahun. Nah, di sini untuk satuannya itu rupiah per tahun, kilogram per hektar, rupiah per hektar, dan per tahun. Di sini kita memasukkan tabelnya tetap 5 tahun ya, karena usia bisnis selama 5 tahun. Nah, di sini ada DF dengan asumsi DR 15%. Ini kita dapatkan dengan rumus sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah dengan D669, yaitu dengan asumsi DR 15%, kita pangkatkan, kita kalikan dengan tahun di atasnya, maka akan didapatkan pada tahun ke-0 yaitu 1, pada tahun ke pertama kita tarik aja kursornya sampai dengan tahun ke-5, maka akan terisi dengan otomatis dari rumus tersebut. Selanjutnya di sini ada penerimaan PV penerimaan. PV penerimaan ini kita dapatkan dari DF, kita kalikan dengan F8, yaitu pemasukan organik. Sini kita mencari organik, yaitu kita kalikan sama dengan DF, kita kali dengan pemasukan. Enter. Nah, akan isi karena 0 maka kosong. Kita tarik sampai dengan tahun ke-5. Nah, maka akan terisi dengan otomatis. Selanjutnya di sini ada PV biaya. PV biaya ini kita dapatkan dari DF dengan asumsi DR 15% dikali dengan pengeluaran, sama dengan DF dikali pengeluaran. Enter. Nah, di sini kita klik saja sampai dengan tahun ke-5, maka akan terisi dengan otomatis. Selanjutnya ada PV keuntungan. PV keuntungan ini kita dapatkan dari perkalian antara DF dengan keuntungan organik. Nah, di sini kita kalikan saja dengan rumus sama dengan DF kita kali dengan keuntungan organik. Enter. Nah, akan terisi, kita klik, tarik sampai dengan tahun ke-5, akan terisi. Selanjutnya ada NPV. NPV ini kita dapatkan dari penjumlahan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 dari PV keuntungan. Nah, dengan cara sama dengan rumus sama dengan
sama dengan sum, klik tahun ke-0, tarik kursor sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, maka akan dapat dengan NPV Rp15.437.420. Untuk selanjutnya ada gross BC. Gross BC ini kita dapatkan yaitu dengan rumus sama dengan sum kita jumlahkan antara PV biaya antara PV penerimaan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 dibagi sum buka kurung selanjutnya yaitu PV biaya pada tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, yaitu dengan cara sama dengan sum PV penerimaan tahun ke-0 kita tarik sampai dengan tahun ke-5. Nah, tutup kurung dibagi sum PV biaya tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, maka akan didapatkan gross BC yaitu 1,27. Maka setiap rupiah yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,27 rupiah. 1,27. Selanjutnya ada net BC. Untuk net BC ini kita dapatkan dari PV keuntungan tahun pertama ditambahkan sampai dengan tahun ke-5 dibagi dengan tahun ke-0, yaitu dengan cara min sum klik tahun pertama sampai tahun ke-5, tutup kurung, dibagi tahun ke-0, enter. Nah, maka akan didapatkan net BC yaitu 1,31. Setiap $1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 1,31 rupiah. Selanjutnya ada IRR. IRR itu sendiri didapatkan dari rumus IRR dari penjumlahan keuntungan organik dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, yaitu dengan cara sama dengan sum sama dengan IRR keuntungan pada tahun ke-0 organik, tarik sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, maka akan didapatkan IRR yaitu sebanyak 27%, pengembalian investasi sebanyak 27% selama 5 tahun. Di sini ada BEP unit. BEP unit itu sendiri didapatkan diisi pada tahun ke-0, pada tahun pertama, yaitu didapatkan dari penyusutan dibagi dengan harga produksi dikurang dengan biaya variabel organik dibagi dengan jumlah produksi. Nah, maka di sini didapatkan 36 BEP unitnya, dan di sini ada BEP penerimaan. BEP penerimaan juga didapat dengan cara penyusutan, biaya penyusutan dibagi buka kurung 1 dikurang
dikurang biaya variabel organik dibagi dengan hasil penjualan, maka didapatkan jumlah dari BEP penerimaan yaitu 429.617 sampai dengan tahun ke-5. Nah, di sini ada penghitungan payback period. Penghitungan payback period ini kita harus mencari kumulatif PV per tahunnya. Untuk kumulatif PV per tahunnya yaitu kita dapatkan dari PV keuntungan. Dengan cara sama dengan klik tahun ke-0, enter. Pada tahun berikutnya kita jumlahkan dari tahun sebelumnya dengan tahun tersebut. Dengan cara sama dengan sum. Pada tahun ke-0, klik, tarik sampai tahun pertama, tutup kurung, enter. Nah, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita tarik saja sampai dengan tahun ke-5. Maka akan terisi yaitu penjumlahan antara tahun sebelumnya dengan tahun tersebut. Nah, di sini kita mencari penghitungan payback period dengan satuan tahun yaitu dengan rumus sama dengan 4 ditambah dalam kurung L13. L13 itu adalah total L13 itu pemasukan organik selama 5 tahun. Nah, terus dikurang dengan kumulatif per tahunnya, kurang ini dibagi dengan kumulatif tahun ke-5 dikurang dengan kumulatif tahun ke-4. Nah, maka akan didapatkan BEP penghitungan payback period yaitu melebihi 5 tahun yaitu 6,68. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria investasi yang budidaya non-organik. Di sini ada kriteria investasi dengan bagan yang sama, tabel yang sama dengan kriteria investasi pada organik dan cara mencarinya pun sama. Nah, di sini untuk DR dengan asumsi DR-nya tetap 15%. Nah, ini rumus mencarinya juga sama, yaitu dengan 1 dibagi sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah DR 15% dipangkatkan dengan tahun pada kolom di atasnya. Nah, akan didapatkan hasil dari DR asumsi DR-nya tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 dengan cara ditarik sampai tahun ke-5. Nah, di sini kita kurangi Nah, selanjutnya ini ada PV penerimaan. PV penerimaan ini kita dapatkan dari DF dikali dengan penerimaan biaya pemasukan biaya anorganik yaitu dengan rumus
DF dikali pemasukan anorganik. Nah, di sini pemasukan anorganik pada tahun ke-0, enter, maka kita akan dapatkan hasil dari kalian tersebut ditarik sampai dengan tahun ke-5, maka enter diisi sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya itu ada PV biaya. PV biaya itu kita dapat dari DF dikali dengan pengeluaran, yaitu dengan cara klik sama dengan klik DF dikali pengeluaran anorganik. Nah, ini enter, maka akan didapatkan PV penerimaan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya itu juga ada NPV. NPV ini kita dapat dari penjumlahan PV keuntungan dengan cara sama dengan sum. Klik tahun ke-0, tarik sampai dengan ulangi tahun ke-0, kita tarik sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, akan kita dapatkan NPV yaitu 32.452.959. Selanjutnya kita mencari gross BC. Untuk gross BC di sini kita dapatkan dengan rumus sama dengan sum. PV penerimaan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 ditambahkan dibagi dengan PV biaya, yaitu dengan cara sama dengan sum PV penerimaan pada tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, dibagi dengan sum dibagi dengan biaya, PV biaya tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter, maka akan didapatkan gross BC-nya 2. Selanjutnya ada net BC. Net BC ini kita dapatkan dari PV keuntungan, yaitu dari PV keuntungan tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 itu kita jumlahkan, kita bagi dengan tahun ke-0, yaitu dengan rumus sama dengan min sum tahun pertama kita jumlahkan sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, kita bagi dengan tahun ke-0, maka akan didapatkan net BC-nya yaitu 1,65. Maka yang gross BC ini setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih keuntungan kotor sebanyak Rp2. Sedangkan untuk net BC setiap Rp1 yang biaya yang akan dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebanyak 1,65. Selanjutnya kita masuk ke IRR. IRR sendiri didapatkan dari rumus IRR, yaitu penjumlahan dari keuntungan anorganik dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, yaitu dengan cara sama dengan IRR tahun ke-0, keuntungan tahun ke-0, kita tarik sampai dengan tutup kurung, enter, tahun ke-5, maka akan didapatkan 40%. Maka pengembalian investasi sebanyak 40% selama 5 tahun. Selanjutnya itu ada BEP unit. BEP unit kita dapatkan dari penyusutan dibagi dengan
Penyusutan dibagi dengan harga produksi anorganik dikurangi dengan jumlah variabel anorganik dibagi dengan jumlah produksi anorganik. Maka didapatkan BEP unit yaitu sebanyak 36 produk. Di sini selanjutnya ada BEP penerimaan didapat dengan rumus penyusutan dibagi dalam kurung 1 dikurang biaya variabel anorganik dibagi hasil penjualan, maka didapatkan yaitu 428,408. Nah, di sini sebelum kita menghitung payback period, kita harus mencari kumulatif PP per tahunnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan diambil dari PV keuntungan. Enter. Nah, untuk tahun berikutnya ini kita dapatkan dari penjumlahan tahun ke-0 ditambah tahun ke-1, begitu pula dengan tahun berikutnya dari untuk tahun kedua ditambahkan dari tahun ke-1 ditambah tahun kedua, yaitu dengan cara sum PV keuntungan tahun ke-0 ditambah dengan PV keuntungan tahun pertama, tutup kurung, enter. Nah, begitu tarik sampai dengan tahun ke-5, maka akan terisi dengan otomatis. Nah, di sini untuk penghitungan payback period kita dapatkan dengan rumus sama dengan 4 ditambah investasi dikurangi kumulatif PV per tahun pada tahun ke-0 dibagi dengan kumulatif PV tahun kedua dikurangi kumulatif PV tahun ke-1, maka akan didapatkan perhitungan payback periodnya itu 5 tahun lebih 46 bulan 5,46. Investasinya akan dikembalikan lebih dari 5 tahun. Maka kesimpulannya dari dua proses budidaya antara organik dan anorganik, maka lebih layak yaitu yang organik. Sedangkan untuk yang anorganik itu sudah berlebih, yaitu kita lihat dari cross BC-nya di sini 2, sedangkan di cross BC yang organik yaitu 1,27. Maka menurut saya yang lebih layak yaitu budidaya organik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.